Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ala ni'amillah, wa usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baikul hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama saya hormati, wabil khusus Ketua DKM kita Bapak Haji Mul yang saya hormati, para pengurus DKM, Bapak Bendahara Pak Haji Wahono, juga pengatur acara Pak Heru yang telah memberikan waktu, juga para orang tua, para jamaah, tidak lupa guru kita bersama Adinda Ustaz Ahmad Hamzah yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di malam ini, yaitu acara tawakufan pengajian kita menjelang masuknya bulan suci Ramadan, kita bisa dipertemukan oleh Allah bersilaturahmi. Mudah-mudahan, pastinya kita sangat berharap, berdoa Allah memberikan umur panjang, sehat, sehingga setelah Lebaran di bulan Syawal nanti kita bisa melanjutkan kembali kegiatan pengajian kita setiap malam Jumat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada baginda alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran. Jamaah sekalian yang sama-sama saya hormati, yang pertama, kita sebentar lagi akan memasuki satu malam yang sangat agung, disebut dengan malam Nisfu Sya'ban. Insya Allah akan dilaksanakan pada malam Selasa. Kalau ada yang beda mungkin tidak mengapa. Untuk saya dari pesantren mungkin sudah dapat kabar, insya Allah akan dilaksanakannya Nisfu Sya'ban di malam Selasa sekarang. Dan setelah Nisfu Sya'ban berarti hanya tinggal 15 hari, 2 minggu kurang lebih, kita akan memasuki bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka pada perkenaan kesempatan kali ini, sedikit saya akan menyampaikan beberapa hal kaitan dengan persiapan kita, terutama menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Yang pertama, menjelang Nisfu Sya'ban, kita sudah maklum bahwa pergantian buku amal kita yang 1 tahun 1 kali dilaksanakannya di malam Nisfu Sya'ban. Karena pergantian buku amal itu ada yang harian, ada juga yang mingguan. Kalau yang harian dilaksanakannya setiap subuh dan asar. Malaikat bergantian menyetorkan amal kita di setiap hari. Kalau yang mingguan, ada yang mengatakan hari Kamis atau hari Selasa.
Dan untuk yang tahunan yaitu setiap malam nisfu Sya'ban. Kita semua sepertinya sama mengharapkan menjadi manusia yang husnul khotimah, orang-orang yang baik di akhir. Walaupun harapan kita itu baik di awal, baik di tengah, juga baik di akhir. Hanya sulit menjadi manusia yang sempurna seperti itu. Pertamanya baik, tengahnya baik, ujungnya juga baik. Itu sangat sempurna dan sangat sulit. Maka kalau boleh memilih, usahakanlah menjadi manusia yang husnul khotimah. Walaupun awalnya tidak baik, tengah-tengahnya juga kurang beres, paling tidak di akhirnya harus menjadi baik. Artinya catatan amal kita dalam 1 tahun kita yakin tidak jelas, kadang baik, kadang buruk. Maka paling tidak di akhir buku catatan itu akan disetorkan, kita isi bersama dengan amal-amal baik, agar buku catatan amal kita diakhiri dengan catatan-catatan amal baik. Maka tidak ada lagi yang harus kita laksanakan kecuali bagaimana yang pertama kita bermuhasabah, introspeksi diri, merenung atas segala dosa-dosa, kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan selama ini. Berbicara tentang dosa, ini erat sekali sebetulnya kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada satu ayat yang sudah masyhur kita baca, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi ternyata mengapa Allah itu sangat menekankan kepada kita untuk istighfar, untuk memohon ampun. Karena ternyata kaitan istighfar dengan kesejahteraan hidup kita di dunia ini sangat erat hubungannya. Ini jangan sampai kita salah memahami. Banyak kita dengar saudara, tetangga, sahabat mengeluh hidupnya. Apa yang mereka keluhkan di dunia ini tiada lain yang kita sering dengar adalah urusan duniawi. Usaha saya sulit, dagangan sepi, mau melamar kerja susah, masalah rumah tangga ada apa saja. Ini sering kita jumpai, bahkan kita pun sering merasakan masalah-masalah ini dalam kehidupan. Padahal di ayat tadi Allah telah memberikan satu perintah kepada kita agar kehidupan kita bisa sejahtera. Apa perintah tersebut? Istaghfiru, mohonlah ampun Rabbakum, kepada Tuhanmu. Ini yang mungkin sering kita lalaikan. Kita kadang punya anggapan istighfar itu untuk urusan akhirat. Mohon ampun, tobat itu untuk urusan akhirat. Padahal di ayat itu jelas istighfar di situ kaitannya erat sekali dengan kehidupan kita di dunia. Di situ tadi ada beberapa poin yang Allah katakan. Bahkan kadang ayat ini dipahami oleh kita sebagai ayat minta hujan. Kadang ya suka dibaca ini di masjid-masjid, di mushola. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Ini biasanya dibaca ketika kemarau supaya turun hujan. Bahkan kalau sedang hujan ayat ini dibaca suka ada yang ngomel, ini udah lagi musim hujan, itu ayat jangan dibaca lagi nanti kebanjiran. Sampai begitu. Ini saking sempit-sempitnya pemahaman kita tentang ayat tersebut. Padahal di ayat itu
Tidak sesempit itu. Coba kita perhatikan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhanmu karena Tuhanmu Maha Pengampun. Supaya apa Allah menyuruh kita istighfar? Pertama, yursilis samaa alaikum midrara. Dengan istighfar Allah akan menurunkan rejeki, bukan hujan. Memang kadang bentuknya hujan. Hujan itu kan simbol dari kesuburan, kesejahteraan. Tapi maksudnya bukan air hujan saja. Ini sekali lagi supaya tidak sempit kita memahami ayat ini. Orang yang senantiasa istighfar kata Allah, maka orang itu akan diturunkan rejeki bagaikan air hujan. Berarti kan banyak banget rezekinya. Yursilis samaa alaikum midror. Allah akan turunkan rezeki kepada orang yang senantiasa istighfar dengan perumpamaan bagaikan air hujan yang turun dari langit. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yumditkum bi amwalin. Allah akan anugerahkan, Allah akan berikan amwal, harta. Apa kurang spesifik ayat ini? Apa kurang detil ayat ini? Satu, orang yang beristighfar akan diberikan anugerah bagaikan hujan yang turun dari langit. Yang kedua, Allah akan anugerahkan harta. Apa itu harta? Bisa uang, bisa emas, bisa jabatan, banyak dah harta. Itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa istighfar. Yang ketiga, wabanin. Allah akan berikan anak kepada orang yang senantiasa istighfar. Anak di sini bukan hanya anak secara biologis. Kiai yang pengen punya santri banyak, perbanyak istighfar. Yang punya yayasan, sekolahnya pengen banyak anak siswa-siswanya, perbanyak istighfar. Yang punya usaha, yang punya PT, pengen punya anak cabang perusahaannya, perbanyak istighfar. Karena itu pun anak disebutnya. Apalagi zaman sekarang zamannya konten kreator. Apa yang dicari oleh para konten kreator? Follower yang new break kan itu yang jadinya. Pengikut itu pun disebutnya banin, anak juga. Bagi para konten kreator yang pengen banyak anak, perbanyak istighfar. Dan semua bentuk anak-anak apa saja, syaratnya hanya dengan perbanyak istighfar. Termasuk yang suka nanam pisang, anak pisangnya pengen banyak, perbanyak baca istighfar. Ke situ juga sama. Yang nanam kencur, yang apa saja lah kan yang diharapkan banyak anaknya. Yang lagi miara ayam kan pengen banyak anaknya juga. Wabanin, Allah akan perbanyak anak, Allah akan berikan anak kepada orang-orang yang selalu istaghfiru rabbakum, beristighfar kepada Allah. Kemudian apalagi yang Allah berikan? Wa yaj'al lakum jannatin. Dengan beristighfar kata Allah, Allah akan berikan kebun. Nggak jelas gimana itu ayat. Jannatin, kebun, bukan surga. Kebun. Apa itu kebun? Tanah berarti. Yang pengen ngebebasin tanah, yang pengen punya rumah belum kebeli tanah, yang udah punya perusahaan pengen gudang butuh tanah, perbanyak baca istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin. Kemudian tanahnya juga bukan tanah yang gersang, tapi di situ kata Allah, wa yaj'al lakum anharo. Allah akan berikan sungai-sungai di tanah tersebut. Karena buat apa kita punya tanah luas di Jonggol, di Cariu, di Sumatera kalau tidak ada sumber airnya, buat apa? Maka Allah juga tahu, paham, tanah yang subur adalah tanah yang mempunyai sumber air. Maka di ayat itu secara khusus Allah katakan, aku akan berikan kebunnya, plus aku akan berikan sungai-sungai yang mengalir air untuk kesuburan kebun tersebut.
Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang senantiasa mau beristighfar. Maka sekali lagi pada momen menjelang nisfu Sya'ban dan Ramadan pada saat ini, betul kita memang butuh kesucian untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kita butuh tobat untuk menghadapi pergantian tahun nanti di malam nisfu Sya'ban. Tapi ternyata tidak hanya sebatas itu pertaubatan dan istighfar kita yang nanti akan kita rasakan padilahnya. Ternyata untuk kehidupan dunia pun ini sangat menunjang sekali bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar kalau dia ingin disejahterakan secara harta duniawinya. Hanya masalahnya istighfar kita ini kalau boleh dibilang nggak laku sebetulnya. Kalau kata guru mah bilang istighfar urang mah kudu diistighfaran deui gitu. Istighfar kita mah harus diistighfarin lagi. Karena istighfar kita mah yalah begitu dah gitu. Kadang istighfar kita mah dipakai nyerang orang. Kadang kita nih melihat orang nih yang kelakuannya kurang bagus, pasti kita baca istighfar. Astagfirullah itu orang gitu. Padahal istighfar bukan untuk orang, istighfar untuk diri sendiri. Dengan kita menganggap orang yang melakukan keburukan itu buruk, itu kan sama aja berarti hati kita kotor. Harusnya jangan istighfarin orang, istighfarin aja diri kita. Astagfirullah, kenapa hati saya kotor begini? Gitu. Tapi kadang kita begitu. Atau sama anak susah banget disuruh. Kita kalau udah kesel kan begitu ya. Astagfirullah, begitu kan kita ya. Jadi istighfar itu kita dipakai untuk meluapkan emosi akhirnya. Padahal istighfar itu untuk membersihkan jiwa supaya jiwanya lembut, bersih, tidak ada emosi pastinya kan. Bahkan tidak menganggap orang lain buruk, lebih buruk daripada diri kita. Itu kan fungsi istighfar. Tapi kita udah salah kaprah. Istighfar tadi dipakai nyerang kita, dipakai ngeluapin nafsu kita. Maka kayaknya istighfar kita mah udah kagak laku. Ini bukan berarti jangan beristighfar. Istighfar terus sambil kita perbaiki kualitas istighfarnya. Hanya saja harus di backup istighfar kita mah. Harus dihandle, harus dikuatin. Maka apa cara nguatinnya? Sholat tobat. Itu tuh kita mah. Jadi kita mah harus ditambah dengan sholat tobat. Baru dah insya Allah mudah-mudahan tobat kita rada mantap kalau udah ditambah dengan sholat tobat. Terus sholat tobatnya jangan licik. Bikin dosanya 10 kali, sholat tobatnya 2 rakaat kagak bisa. 1 dosa, 1 sholat tobat. Menjelang tidur, ingat-ingat kan muhasabah terbaik itu kan menjelang tidur. Duduk dulu kan begitu ya kalau mau tidur tuh. Terus muhasabah. Dari pagi sampai malam saya ngelakuin dosa berapa kali ya? Oh tadi nyakitin orang, oh tadi ngomongin orang, oh tadi sempat berantem sama istri. Oh apa aja ingat-ingat. Kalau ada 10 dosa hari itu, maka sebelum tidur usahakan sholat tobat 10 kali. Atau nantilah bangun tahajud jam 3, udah gak usah tahajud dulu dah kayaknya buat kita mah ya. Kita mah lebih bagusan, lebih manfaatan perbanyak sholat taubat aja kita mah kayaknya ada ya. Karena dipaksain sholat tahajud kalau dosanya banyak kan pegel sholat tahajud kita kan ya. Pegel, angop kan gitu ya. Udah jangan pakai baca Quran kita mah, udah gak usah tadarus kayaknya kita udah ya. Mendingan banyakin sholat taubat aja. Ini baru dosa yang harian, belum dosa yang 10 tahun ke belakang. Wah itu kan ya dosa positif, wah udah ribuan dosa. Itu kalau harus disolat taubatin harus berapa ratus rakaat. Tapi nggak apa-apa, lakukan saja. Sambil ingat-ingat dosa kita istighfarin dan mantapkan dengan sholat taubat. 1 dosa yang kita ingat, segera sholat taubat 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat sholat taubat itu ya. Kalau ada 10 dosa berarti 20 rakaat. Tapi 2 rakaat salam ya prakteknya sholat taubat itu. Jadi dalam rangka taubat kita, mohon ampun kita, istighfar kita mah harus ditambah dengan sholat taubat. Jika ini kita lakukan, bukan hanya dosa kita bersih untuk kesiapan akhirat, tetapi yang lebih penting lagi, ternyata dengan istighfar Allah akan mensejahterakan kehidupan kita di dunia.
Itu mungkin para jamaah sedikit yang bisa disampaikan kaitan menjelang pergantian malam nisfu Sa'ban, pergantian buku amal, dan menjelang bulan Ramadan sebentar lagi. Dan sebelum ditutup, saya beserta Ustaz Hamzah pastinya yang mengisi kajian di sini 1 tahun ke belakang pastinya. Wabil khusus saya pribadi banyak lalai, banyak tidak ngisi, malam Jumat itu suka lupa lah apalah, atau materi yang disampaikan juga pasti banyak kesalahan. Maka saya secara pribadi mohon dimaafkan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Jika ada yang benar materi ilmu yang disampaikan, yakin dari Allah kita amalkan bersama. Kalau ada yang salah, yang hilaf, yang keliru, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.